Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن حب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwah wa akhwati fillah, para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barakah di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala meringankan langkah kita untuk istiqamah hadir bersimpuh dalam rangka bertalabul ilmi, yang semoga dengan talabul ilmi yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah langkah kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Muslim. Kita sampai kepada pasal yang ke-12, akhlak yang tercela, yaitu akhlak yang curang ataupun menipu. Berangkat dari satu hadis. Jadi orang yang menipu, jadi dalam satu hadis ini kebiasaannya syaitan. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-39 Allah berfirman, qala rabbi bima aghwaytani. Ini kerjaannya syaitan ya. Jadi iblis ataupun syaitan itu berkata di hadapan Allah, Rabbi, ya Rabbi bima aghwaytani. Kalau engkau telah menyesatkan aku menjadi makhluk yang tersesat, lauzayyinna lahum fil ardi. Ini kerjaannya iblis ya. Maka kami akan memandang baik fil ardi, perbuatan-perbuatan buruk itu, wala uwainahum ajma'in, dan kami akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi salah satu pekerjaan iblis itu apa? Uzayyina lahum. Sesuatu yang buruk itu didesain, dibikin seolah apa? Seolah indah. Sesuatu perkara yang salah, tapi sama iblis didesain, dibikin cara, ya apa cara nih yang salah menjadi benar. Ini sambil satu contoh kisahnya kaumnya Nabi Musa. Itu kan ada satu kaum yang kaum itu tinggalnya di pinggir pantai. Yang ada di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-175 mungkin. 172 mungkin. Itu kisah tentang apa? Kaumnya Nabi Musa yang tinggal di pinggir pantai. Pantai itu namanya Pantai Elia atau bisa disebut dengan Aila. Apa pekerjaannya? Nyari ikan. Kemudian Allah katakan setiap hari Jumat, hari Sabtu mereka tidak boleh mencari ikan. Tapi ketika hari Sabtu ikan-ikan itu datang. Wa yauma sabtuhum ya'tun, ketika hari Sabtu ikan itu ke pinggir. Jadi tahu ikan itu tahu hari. Oh Sabtu rek,
aman. Mereka apa? Ya, minggir, seluncuran di pinggir pantai itu, bahkan mungkin kalau boleh itu jemuran lah itu. Tapi di luar hari Sabtu maka mereka tidak datang. Maka setiap mereka kaumnya Nabi Musa itu mencari ikan di luar hari Sabtu, mereka mendapatkan sedikit. Ini ujian dari Allah. Maka kemudian mereka punya strategi. Apa strateginya? Bagaimana ikan yang hari Sabtu itu tetap kena walaupun di luar hari Sabtu, walaupun hari Sabtu mereka nggak melaut. Kan larangannya melaut hari Sabtu. Wa yauma sabtihim la ya'tun. Di luar hari Sabtu mereka nggak datang. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Masang jaring hari Jumat. Jadi jaringnya dipasang hari Jumat. Hari Sabtu mereka beribadah. Kemudian hari Ahad dipanen. Salah apa tidak? Yang nggak boleh mencari ikan hari apa? Sabtu. Kemudian masang jaringnya hari Jumat, panennya hari Ahad. Secara hukum melanggar apa enggak? Enggak. Lah kan naruhnya nyari apa? Masang jaringnya hari Jumat. Ngambilnya hari Minggu. Hari Sabtunya kemana? Ibadah. Karena memang orang Yahudi itu hari ibadahnya itu hari Sabtu. Sedangkan kaum muslimin ibadahnya hari Jumat. Maka hari Sabtu mereka itu ibadah tenang. Tapi ikan-ikan yang datang itu ternyata sudah kejebak jaring. Secara dhahir versi manusia lo nggak salah. Wong Allah melarang untuk ngambil ikan pada hari Sabtu. Kan kami nggak ngambil ikan hari Sabtu. Cuma tujuannya, apa tujuannya? Ngambil ikan yang datang pada hari Sabtu. Simpelnya beginilah. Itu kan laut itu setiap negara kan ada daerah apa? Teritorialnya. Kalau ada orang melewati laut, daerah teritorial negara lain mesti akan ditangkap. Terus gimana kalau alasannya begini? Saya mengejar ikan yang lari dari Indonesia, tak kejar sampai ke Australia. Jadi saya nggak pingin ngambil ikannya orang, ngambil ikannya orang Indonesia yang dikejar sampai, salah bangga. Maka kemudian ini yang disebut dengan apa? Menipu. Jadi apa? Ngakal-ngakali Allah. Sama dengan masalah riba. Ini makanya kerjanya setan itu apa? Uzayyin. Yang nggak boleh itu kan riba. Apa riba itu? Tambahan. Pinjam uang 1 juta, disepakati di awal, kembali 1.500.000. Namanya apa? Riba. Maka orang Indonesia ya apa caranya cekak kena riba tapi tetap dapat keuntungan. Gimana solusi? Ganti nama. Apa? Potongan administrasi. Atau mungkin kalau di PKK itu ada istilahnya apa? Ya sukarela. Intinya sama. Apa intinya? Ngambil keuntungan. Coba jenengan protes itu. Lah ini kan rela, antarodin, sama-sama ridho, kami ikhlas, mereka juga ikhlas, dan kemudian tidak disepakati kok jumlahnya bebas seikhlasnya. Bukan perkara itu. Jelas ada kaidah umum. Apa kalimatnya? Kullu qardin jarrabi naf'a fa wajhun min wujuhir riba. Setiap adanya transaksi hutang piutang yang mendatangkan manfaat kepada yang menghutangi, maka itu bagian dari pintu riba. Yang enggak ini akhirnya karena syaitan itu pintar mendesain lah perbuatan buruk jadi baik. Ini kerjanya, maka tertipu. Makanya ganti apa? Gak usah riba-ribaan, nggak ada pakai apa bunga. Terus gimana? Ya itu tadi, bayar seikhlasnya. Atau contoh, makanya Rasulullah hadisnya jelas ya. Ini Imam An-Nasai sama Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan, naha Rasulullah sallam, Nabi Muhammad itu melarang apa? Salafun, piutang, wa bai'un, dan jual beli. Paham maksudnya?
Nabi Muhammad itu melarang piutang bergandengan dengan jual beli. Piutang itu meminjamkan uang kepada orang, kemudian jual belinya apa namanya? Mengambil keuntungan. Maka kalau ada orang kemudian meminjamkan sesuatu dan mengambil keuntungan dari orang yang sedang minjam, maka itu masuk kategori riba. Simple yang sering. Kayak motor jenengan dipinjam. Tak selisih ya mas. Ya wes, tapi baliknya full tank ya. Kadang kan kita spontanitas, kembalikan dalam keadaan apa? Ya utuh, bensinnya lebih. Padahal kita minjemin bensin gimana? Separuh. Kemudian apa? Aku diisi ya full tank. Riba apa tidak? Boleh apa tidak? Si Ecok ketipu setan loh. Boleh apa tidak? Beda dengan akad awal memang menyewa ya. Beda. Kalau memang dari awal menyewa, terserah bayar pakai duit boleh atau mungkin apa? Bayarnya pakai bensin, beda. Tapi kalau memang meminjamin sesuatu, maka jangan mengambil keuntungan kepada orang yang sedang minjem. Kenapa? Karena orang yang minjem itu dalam keadaan butuh. Seorang muslim tidak boleh memanfaatkan kebutuhan orang untuk memperkaya diri. Maka nggak boleh ada kalimat ya mas full tank ya, nggak boleh. Terus gimana? Ya kembalikan nanti ininya sama apa? Stripnya sama. Tapi kalau dengan kesadaran sendiri dia isi dengan penuh, maka itu yang minjem orang yang terbaik. Jadi kerjaannya syaitan itu apa? Seolah-olah bagus padahal itu satu keburukan. Contoh lagi syaitan itu kita tertipu. Orang ibadah kemudian apa? Dengan media HP-nya maka ibadah itu diposting. Coba lihat kalimat bawahnya, bagus apa jelek? Bagus. Umrah 2024, rindu kembali ke sana. Ya, ini bagus apa enggak? Kalimat bawahnya bagus? Bagus. Tapi apa tujuannya? Pamer. Kerjaannya siapa itu? Tertipu apa tidak? Makanya di dalam surah Al-Kahfi, yang bawa Quran coba buka surah Al-Kahfi ayat yang ke-103 atau 104 itu. Apa kata Allah? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, orang yang sia-sia, orang yang paling merugi amal perbuatannya. Siapa orang yang merugi itu? Ayat yang ke-104 itu Allah jawab. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka orang-orang yang sia-sia usaha ibadahnya, taqarrubnya pada Allah, semua aktivitas ubudahnya sia-sia. Wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a, tapi mereka sudah menyangka telah berbuat sebanyak-banyaknya dan seindah-indahnya. Kenapa tertib? Kenapa mereka merugi? Kenapa sia-sia? Ada banyak faktornya. Dia beribadah bukan karena Allah tapi karena riya. Atau yang kedua dia beribadah tapi tidak ittiba, tidak mencontoh Rasulullah SAW. Jadi kerjaannya syaitan. Maka dalam kitab Minhajul Muslim, salah satu bentuk curang ataupun bentuk tertipu apa? Orang yang menghiasi keburukan, kejahatan dan kerusakan bagi temannya agar temannya terjerumus. Itu yang disebut dengan apa? Curang. Jadi syaitan itu kadang menghiasi perbuatan buruk menjadi baik dan seolah-olah itu baik. Makanya banyak yang tertipu, dan ibadah yang tertipu itu menjadikan ibadahnya tidak bernilai nanti di hadapan Allah. Makanya di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23 Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami, kata Allah, kumpulkan hasil ibadah yang telah mereka lakukan.
Faja'alnahu haba'an manthura, dan kami, kata Allah, jadikan amal ibadah mereka seperti debu yang berterbangan. Jadi pinternya manusia apa? Diajari setan untuk nipu. Dan ini banyak kan. Salah satu yang paling banyak apa? Masalah riba itu loh. Tapi dikonsep seolah nggak riba. Contoh ini, ada jual beli apa, kredit syariah. Pernah dengar kredit syariah? Motor kredit syariah. Wah, susah, sudah kredit syariah ini. Terus gimana bentuk syariahnya? Kami yang belikan motornya, kami jual kepadanya, dan mereka bayar kepada kami apa? Cicil. Boleh apa tidak? Boleh. Versi siapa? Versi kita apa versi setan? Namanya jual beli begini. Jual beli itu ada potensi untung, ada potensi rugi. Orang kalau pingin apa? Kalau untung terus, itu bukan jual beli. Kalau untung terus itu bukan jual beli. Namanya orang kan spekulasi jual beli itu. Beli ini kulaan, ternyata apa? Gak laku. Siapa yang rugi? Jual. Atau mungkin beli ini laku keras, siapa yang untung? Penjual. Artinya namanya jual beli itu spekulasi. Maka biar tidak riba, ada orang yang begini, wis cekak kena riba, akhirnya kita datang. Contoh saya sebagai apa, pemilik uang, datang, Ustaz tolong apa, belikan saya motor. Motor apa Bu? Saya pingin motor Vario, contoh 2017. Warna apa? Putih. Saya nyari sudah. Setelah dapat, kemudian apa? Saya beli ke orang. Motornya milik siapa? Milik saya. Habis itu kemudian orang tadi yang nyuruh beli, itu kemudian saya jual. Ternyata dia membatalkan. Boleh apa tidak? Nah, ini yang disebut dengan jual beli. Jadi nggak boleh, wajib loh mbak, Ustaz kadung tak tukun kok. Nah, namanya jual beli. Barangkali awalnya sudah mesen, duit sudah ada, qadarullah mungkin besoknya uang itu apa? Mungkin hilang, atau mungkin kepake, atau mungkin suaminya dipecat pekerjaan. Maka ada potensi, ngapunten Ustaz, saya nggak jadi apa? Nggak jadi beli motornya. Kenapa? Qadarullah ada masalah. Saya tetap menerima, saya jual pada orang lain. Itu namanya jual beli. Tapi kalau dari awal wajib nggih harus beli. Kenapa? Wis kadung. Ini namanya riba. Kenapa? Karena dia itu mengambil keuntungan dari orang yang memang belum terjadi transaksi. Ini yang disebut dengan apa? Syaitan itu menghiasi perbuatan buruk menjadi baik. Di dalam surah Fatir, Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, fattakhiduhu aduwwa. Ini perintahnya, Pak. Maka jadikanlah syaitan itu benar-benar sebagai musuh. Bukan syaitan itu sebagai partner, bukan syaitan sebagai teman. Makanya orang jual beli, cek laku pakai apa? Penglaris. Siapa yang kerja? Setan. Berarti namanya apa? Jadi musuh apa jadi konco? Nanti konco. Ada tuyul. Tuyul ada apa enggak sih? Ya, versi jenengan tuyul ada apa tidak? Enggak ada. Tuyul tuh ada. Bahkan sama Mbak Yulnya juga ada. Dan di zaman Rasul itu ada, cuma namanya beda. Di Indonesia dikenal dengan tuyul. Di zaman Rasulullah, Pak, siapa yang sedang berjaga sampai kemudian ada perintah sebelum tidur membaca surah ayat kursi, itu siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu sedang menjaga Baitul Mal. Kalau Baitul Mal sekarang itu mungkin apa ya? Kayak kantor pembendaharaan negara tuh. Semua kekayaan negara itu disimpan di situ. Mulai dari zakat yang belum terbagi, sedekah, ghanimah, semua terkumpul di situ. Kemudian Abu Hurairah sedang berjaga malam itu. Di saat lagi berjaga, qadarullah ada maling. Maling itu dikejar dan ketangkap.
Ketika ketangkap, maling itu minta maaf, dia terpaksa mencuri karena kondisi keadaan yang terpaksa untuk makan. Dilepaskan. Besok malamnya masih jadwalnya siapa? Abu Hurairah. Datang lagi maling itu, ketangkap lagi. Malam yang ketiga sama, maling itu datang lagi dan ketangkap lagi orang yang sama. Baru setelah ketangkap yang ketiga, maling itu mengatakan begini, apa? Wahai Abu Hurairah, kalau mau aku tunjukkan kepada engkau biar terjaga dari syaitan sebelum tidur, maka jangan lupa baca ayat kursi. Ternyata maling itu tadi siapa? Setan. Berarti maling setan namanya apa? Tuyul. Berarti tuyul tuh ada. Saya merasakan sendiri, cuma bukan nangkap tuyulnya, duit hilang. Tapi insya Allah bukan istri. Benar, saya diamanahi uang itu 10 juta. Saya masih ingat orangnya, orang Kota Baswara, amanah untuk apa? Pembangunan pondok Madura. Masih lengkap dengan BRI-nya, saya nggak buka. Ketika sudah sampai di rumah di Madura, saya buka. Kok setiap lembar itu kurang? Jadi setiap 1 juta itu kurang 100. Sudah bismillah ya Allah, barangkali ini tak tomboi. Lo nomboknya besoknya hilang lagi. Akhirnya tak total terakhir tinggal 8.700.000. Wis kadung nombok ping pira itu. Akhirnya saya coba, gimana? Saya staples. Ketika di staples aman. Makanya kenapa tuyul itu tidak bisa mengambil di ATM, karena dia kayak manusia itu loh. Dia bisa mengambil sesuatu yang gampang. Itu namanya tuyul. Lah orang Indonesia menjadikan syaitan sebagai apa? Musuh apa teman? Sebagai partner, cek suke. Apalagi kemudian apa? Di perempatan dikasih bunga, kasih ini. Itu berarti kan ngasih makan syaitan, cekak kudo. Justru syaitan kemudian senang untuk melakukan itu. Jadi curang itu adalah perbuatan syaitan untuk menipu. Perbuatan buruk didesain seolah menjadi perbuatan yang baik. Tapi kemudian ini salah satu bentuk curang dan menipu itu apa? Menyembunyikan keburukan. Ini salah satunya. Anna Rasulullah SAW marra ala subratin. Suatu ketika Rasulullah itu melewati subrah, melewati penjual yang menjual setumpuk makanan. Kemudian fa'adkhila yadahu fiha. Rasulullah kemudian memasukkan tangannya ke tumpukan makanan itu. Fanalat asabi'uhu balalan. Kemudian ketika di tangannya Rasulullah itu diangkat, ternyata tangan Rasulullah itu basah, menyentuh sesuatu yang basah. Nah, Rasulullah bertanya, "Ma ada ya sahibut ta'am?" Ditanya, "Wahai penjual, apa ini?" Kan saya makan strategi penjualan itu. Saya pernah beli, sampai sekarang saya beli nih rambutan yang sudah gantung jadi itu loh. Ada yang sudah jadi kan, saya beli itu. Luarnya tuh bagus, merah-merah, seger. Dalamnya wis kering. Jadi mungkin apa yang sudah lama ditutup dalamnya kan nggak kelihatan. Kita melihat hanya apanya? Luarnya. Maka persis dengan kisah ini apa? Menipu, itu curang. Ditanya, "Ma ada sahibut ta'am?" Ini kenapa kok dalamnya basah, atasnya kok kering? Faqala asabathu sama ya Rasulullah. Karena hujan kemarin ya Rasul. Qala afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu nas min ghasyin falaysa minni. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa tidak engkau balik saja? Yang apa? Yang basah kau taruh atas, yang bagus taruh bawah, biar orang ketika membeli tahu kalau yang dibeli ini kondisinya seperti ini. Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang berbuat curang, barang siapa yang menipu, maka kelak pada hari kiamat di padang mahsyar bukan dari golonganku. Wah, itu berat ternyata. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah,
kullut tujjar yub'atuna yaumal qiyamati fujjara. Semua para pedagang itu kelak pada hari kiamat dia akan bangkit dalam keadaan kumpul bersama dengan para pelaku dosa besar. Illa manittaqallah, kecuali pedagang yang takut kepada Allah, wa barra, pedagang yang berbuat baik, wa sadaqah, dan pedagang yang jujur. Makanya jadilah pedagang yang jujur, walaupun kadang jujur untungnya sedikit tapi barokah. Makanya Nabi mengatakan wa kullu bai'in mabrur, dan semua usaha yang paling barokah itu apa? Usaha yang paling barokah apa? Jual beli. Kenapa? Karena Rasulullah yang pedagang, para sahabat pedagang, cuma dijual beli itu potensi dosanya juga besar. Makanya Rasulullah mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Allah itu paling suka tempat itu namanya apa? Masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu apa? Kenapa Allah benci pasar? Sebenarnya bukan pasarnya dibenci, cuma apa? Tempat berkumpulnya para kemaksiatan, para pelaku kecurangan, menimbun, menipu, itu terjadi di pasar, makanya gak suka. Makanya cok sering nang pasar. Terus gimana? Online, COD. Masalahnya ketika COD antara gambar sama kenyataan, ya itu namanya apa? Nipu, curang. Ngono yo ngaku umat Nabi Muhammad, padahal Nabi bilang apa? Man ghasya falaysa minni, maka barang siapa yang berbuat curang atau menipu maka dia bukan dari golongan kami. Allah, ternyata kita itu apa? Gak terlalu peduli dengan ini. Padahal siapa yang menipu maka bukan bagian dari golongan kami. Saya ambil satu contoh juga. Ada tetangga itu, dia usahanya apa namanya, mobil, apa driver itu loh, apa namanya, rental. Disepakat dari awal ongkosnya begini, kemudian ini sudah include sudah apa di dalamnya, sopir, terus apa lagi, bensin sama mau hari, sudah selesai. Kemudian apa? Nak minta tambahan berupa apa? Uang untuk tol. Sudah ditambahin tol. Tapi ternyata apa? Dia itu nggak masuk tol. Masuk tol yang paling murah toh. Terus habis itu keluar dari Madura ke Malang. Sorry, kan hanya nyari yang murah di Surabaya itu kan rotok murah ya. Kalau dari Sudarjo ke Malang kan agak mahal. Ketika sudah ini lewat bawah. Padahal akad di awal apa? Iya itu benar tolpanya. Lah ini unsur apa namanya? Nipu, itu haram. Walaupun sekecil apapun itu haram. Atau merubah akad. Apa bentuk merubah akad? Ini nyata. Merubah akad gimana? Sepakat sudah kalau dari ini ke Malang sudah selama 1 hari itu kan milik siapa? Milik penyewa. Ternyata ketika diajak ke sini, diajak ke situ, dia minta tambahan. Nah kalau satu hari sudah sepakat kan, hari, motor, bensin itu sudah include dalam hitungan harian, kemanapun diajak dia, dan nggak boleh tambahan. Nah, ini tambahan. Dan ini yang disebut dengan apa? Menipu. Kalau kayak begini, walaupun kecil, Rasulullah sudah tegas mengatakan, man ghasya falaysa minni, barang siapa yang ingkar atau barang siapa yang menipu maka bukan dari golongan kami. Wal makru wal khida'u finnar. Ini kata Rasulullah, orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di mana? Neraka. Ini akhlak, namanya akhlak apa? Akhlak yang buruk, yang zalim. Ini juga bentuk dari curang dan menipu dalam surah An-Nisa, memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adanal an'ami wala amurannahum falyugharrinnallaha khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasara khusranan mubina. Allah berfirman di ayat ini, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka
Dan aku membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Hadis bawahnya riwayat Al-Bukhari. La'anallahu al-washimat. Allah melaknat orang yang mentato, wal mutashimat, dan orang yang minta ditato. Makanya dalam Islam mentato dan yang ditato itu hukumnya haram. Kenapa haram? Menyakiti. Berarti pakai anting. Pakai anting haram apa enggak? Haram. Kenapa? Oke, kenapa kok diharamkan mentato itu? Karena mentato itu apa? Merusak amanah ataupun titipan Allah. Apa titipan Allah? Jasad. Jasadnya titipan Allah. Makanya nanti di padang mahsyar jasad akan dihisab. Sampai Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin. Nanti ketika berada di padang mahsyar, orang itu apa? La tazul, tidak akan bergeser sedikit pun. Siapa yang tidak akan bergeser? Kaki-kaki seorang hamba. Hatta yus'al an arba', sampai nanti di padang mahsyar kaki baru bisa melangkah menuju tahapan selanjutnya ketika sudah ditanya dengan 4 pertanyaan. Kalau dikubur itu 3 pertanyaan, kalau di padang mahsyar 4. Dikubur itu butuh jawaban, di padang mahsyar butuh apa? Pembuktian. Kalau dikuburkan pertanyaannya jelas, man rabbuka. Jawabannya apa? Rabbi Allah. Wa man nabiyyuka. Nah, itu aja jawabannya kan. Kalau sudah hafal monggo, kalau mau mencoba. Barangkali apa? Bismillah Ustaz. Wis hafal Ustaz. Wis hafal itu kan harus apa? Disetor kan. Nah, coba nyetor. Karena masalahnya nanti bukan hafalan yang bisa menjawab. Karena Allah katakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik. Apa kalau di padang mahsyar itu bukan jawaban, tapi butuh apa? Pembuktian. Apa yang akan dipembuktikan nanti di hari kiamat di padang mahsyar? Pertanyaan pertama tentang apa? An umrihi, umur. Jadi pensiunan itu akan dihisap oleh Allah. Makanya cocok pensiun. Artinya apa? Jangan pernah berhenti untuk tetap berbuat baik. Pekerjaan berhenti, tapi tetap untuk berbuat baik jangan pernah berhenti, karena waktu umur itu akan dihisap. Yang kedua apa? An ilmihi, ilmu. Fima fa'ala, dengan ilmumu yang sudah kau tahu apa yang kau lakukan, itu juga akan dihisap. Yang ketiga, wa an malihi, harta. Ini 2 pertanyaannya. Apa pertama? Min aina iktasaba, dari mana kau dapatkan harta ini? Yang kedua, wa fima anfaqa, kalau suami paling banyak min aina, dari mana kau dapatkan harta? Kalau pekerjaan dengan halal, kemudian apa? Hasil juga halal, maka pertanyaan yang kedua ringan, dipakai untuk apa? Nah, jenengan tinggal jawab apa? Urusan itu ya Rabb, jenengan tanya sama istri, aman jenengan sudah. Istri ditanya, dari mana kau mendapatkan harta? Dikasih suami, ya Rabb. Dipakai untuk apa? Nah, itu panjang itu. Dipakai beli sepatu, ya Rabb. Terus sepatunya pakai apa? Wah, itu dihisap. Dipakai acara ini. Berapa langkah dipakai maksiat, itu dihisap nanti. Yang terakhir ini apa? Wa an jismihi, jasad. Jasad itu amanah Allah. Karena amanah Allah, maka kita tidak boleh merubah, kita tidak boleh merusak apa yang Allah amanahkan kepada kita, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kenapa sebagian ulama itu mengharamkan rokok? Kenapa? Karena merusak apa? Merusak jasad.
Ya walaupun enggak usah saya merokok ya sehat, itu pilihan Anda. Artinya di mana-mana rokok itu pinggirnya tulisannya apa? Merokok menyehatkanmu, enggak membunuhmu. Kalau ada merokok menyehatkanmu, menguatkan jantungmu, terus apa lagi? Mungkin mengkayakanmu, enggak rata-rata merokok dapat apa? Membunuhmu atau menyebabkan impotensi dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan arah ke apa? Merusak. Makanya kenapa mentato dan yang minta ditato itu diharamkan oleh Allah, salah satunya karena merubah dan merusak apa? Amanah ciptaan Allah. Makanya kenapa Muhammadiyah itu mengharamkan rokok. Karena itu tadi, merokok membunuhmu Muhammadiyah. Sedangkan NU itu hukumnya makruh. Makanya di mana-mana ada tulisan NU smoking, itu kan banyak itu. Iya, di pom bensin ada tulisan NU smoking. Artinya apa? Oh, boleh, tapi enggak. Jadi rokok itu hukumnya dua. Pertama apa? Haram. Yang kedua makruh. Tidak ada yang ulama enggak ada yang mengatakan wajib. Hukumnya mengikut dua toh. Maka apa? Kenapa kok merokok haram? Karena kenapa kok merokok makruh padahal kita beli. Kemudian rokok itu apa? Bahannya apa? Tembakau. Tembakaunya ditanam, bukan mencuri. Terus haramnya di mana? Ya secara dohir nggak haram, cuma ketika apa? Merusak. Makanya mentato itu kan merusak. Yang kedua, siapa yang dilaknat selain yang mentato, yang ditato? Yang ketiga, wal mutanammisat. Yaitu apa? Ini ibu-ibu yang senang ya. Saya mencabut alis. Alis itu mana? Ini kan ya. Macam kerik. Habis itu digambari dewe. Nah itu haram hukumnya. Wis dikerik bersih, habis itu apa? Digambar deh. Jangan, itu haram, tidak boleh. Ya. Yang ketiga, wal mutafallijat, orang yang merenggangkan gigi. Jadi kalau merenggangkan gigi itu hanya sebatas untuk perhiasan, itu hukumnya haram. Kecuali kalau merenggangkan gigi karena faktor mengganggu apa, tumbuhnya nggak pas, makan nggak enak, silahkan, itu boleh. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memperindah, itu sama dengan merubah ciptaan Allah. Atau sekarang yang lagi ngetren gigi apa di depan dua itu kelinci, kan dianya ditambahi itu biar seperti kelinci. Ada yang begitu, itu nggak boleh dalam Islam kalau murni itu hanya sebatas untuk apa, hiasan, karena itu merubah ciptaan Allah. Kemudian wa lil husni al mughayyirat khalqallah, apa? Memperindah penampilan yang mengubah ciptaan Allah. Ini yang disebut dengan curang dan menipu. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan demikian indah, tapi versi manusia kurang. Padahal Allah sudah katakan di dalam surah Al-Isra, apa kata Allah? Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami, kata Allah, telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkut mereka di daratan ataupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki dengan rezeki yang baik. Ini yang paling indah. Allah katakan apa? Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami, kata Allah, muliakan manusia di atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Berarti kan manusia itu makhluk yang paling mulia. Fisiknya juga paling sempurna. Makanya tidak boleh melakopkan atau tidak boleh memanggil orang itu dengan lakop yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Kenapa? Karena menghujat manusia dengan bentuknya, fisiknya, tak ubahnya dia menghujat sang pencipta. Sudah disyukuri apa yang ada. Yang hidungnya apa? Mancung, syukuri karena kemancungannya. Yang hidungnya pesek, syukuri karena kepesekannya. Kenapa? Yang penting hidung itu masih menghadap ke bawah, itu sudah nikmat yang terbesar.
benar, coba menghadap ke atas. Gimana kalau musim hujan? Syukuri sudah orang selama ini, ya Allah, mancungnya. Seolah tampan itu hanya dilihat dari apa? Itu kalau sudah sempurna, tangan sempurna, mata sempurna, otak sempurna, fisik sempurna, itu sudah Allah ciptakan sedemikian rupa, maka kita tidak boleh menghujatnya. Tapi para zaman rahmati Allah, kemudian ini kata Ali bin Abi Thalib, innama akhafu alaikum itnatain. Yang paling aku takutkan, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, itu dua. Apa itu? Tulal aman, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu kan kayak tadi, mis umur 60 sih merasa muda, rambutnya disemir apa. Lalu mohon maaf ya, semirnya mungkin apa biasanya? Yang rata itu loh, kadang merah, ada yang disemir dengan warna-warni. Padahal kan uban itu menunjukkan kalau orang itu sudah apa? Tua. Makanya kan kita nggak boleh menipu. Boleh kita mewarnai rambut tuh boleh. Rasulullah, tapi kalau Nabi itu ikhtilaf. Ada nggak sebagian ulama mengatakan mewarnai, sebagian yang lain tidak mewarnai. Kenapa? Karena Rasulullah itu rambutnya tidak beruban. Beliau itu rambut beruban hanya kurang lebih 19 helai. Ada yang mengatakan 15 helai rambut Rasulullah yang putih. Kenapa? Karena semua itu putih asbabnya karena beban atau karena amanah. Bahkan ketika turun Al-Quran, kalau Quran ini hukumnya berat sampai menjadikan rambut Rasulullah itu putih. Tapi tidak semuanya. Makanya Nabi tidak sampai menyemir rambut. Disemir. Habis itu apa? Operasi pasti. Pakai kresek mana kan operasinya. Berarti kan ada unsur apa itu? Menipu. Bentuk menipunya apa? Dia seolah-olah dia masih merasa muda. Padahal ingat hadisnya, aktiru dzikrahadim milladat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat ke pemutus kelezatan, yaitu mati. Kemudian wattiba'al hawa. Yang kedua yang paling ditakuti sama sahabat Ali, mengikuti hawa nafsu. Fa inna tulal amal yunsi al akhirah. Karena orang yang panjang angan-angan akan melupakan akhirat. Wa inna tibal hawa yasuddu anil haqqi. Sedangkan orang yang mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi dirinya dari kebenaran. Jadi yang paling ditakuti dua. Apa itu? Panjang angan-angan sama apa? Sama ittiba, mengikuti hawa nafsu. Panjang angan-angan melupakan diri kita dengan kehidupan akhirat. Apalagi kayak masih muda. Si emben wis umur 60 baru tak nang masjid. Pokoknya pengajian tak ikutin wis umur 60. Saiki si umur 25. Menikmah, padahal mati itu tidak harus melihat umur. Para zaman rahmati Allah, jadi ini gambaran tentang menipu. Terakhir ada satu hadis. Minan nifaq ihtilaful qalbi wal lisan. Nifaq, apa nifaq itu? Sifat munafik. Apa munafik itu? Munafik itu orang yang berbeda antara yang dohir sama yang batin. Itu namanya munafik. Makanya disebut dengan berwajah dua. Kalau dia kumpul dengan orang yang beriman, dia mengatakan apa? Qalu amanna, kami beriman seperti kalian. Wa idza khalu ila syayatinihim, tapi ketika mereka jauh dari kaum muslimin, kumpul dengan setan-setannya, ambil kroni-kroninya, teman-temannya, mereka berkata apa? Inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahziun, kami melakukan semua itu agar mereka apa? Hanya mengolok-olok. Nih kita lihat ciri orang munafik itu. Yang pertama apa? Ikhtilaful qalbi wal lisan. Enggak sama antara hati sama lisan. Ini berarti apa? Menipu. Lisannya bilang A, hatinya ini kan banyak. Tapi kalau di Indonesia insya Allah enggak. Ada yang apa namanya? Ya kadang lisannya bagus,
akan diproduksi mobil, bukan di Indonesia, Bu. Ya, mobil apalah itu loh, listrik. Kemudian sudah ada 3.000 yang pesen. Alhamdulillah sampai hari ini durung dadi. Berarti kan antara ucapan sama hati ya sama. Disebut dengan apa? Nifaq, munafik. Yang kedua, wa ikhtilafus sirr wal alaniyah. Yang kedua, yang tersembunyi dengan yang tampak enggak sama. Yang ketiga, wa ikhtilafud dukhuli wal khuruj. Tidak berbeda antara yang masuk dan yang keluar. Jadi gambarannya apa? Ini yang disebut dengan menipu, yaitu orang yang munafik. Kata Hasan Al-Basri 3 cirinya. Yang pertama, perbuatan sama ucapan sama. Yang kedua apa? Yang tersembunyi sama yang tampak enggak sama. Ya kayak para pedagang yang diperlihatkan apa? Yang bagus. Cuma ada strategi bagus, Pak. Strategi apa? Salah 10.000 per 3 kilo. Kuwede tulisannya 10.000 per 3 kilo. Ketika kita mampir kemana? Ini Mas, iki yang dibawa. Kalau itu enggak nipu, itu namanya apa? Strategi ya penjualan. Wis kadung mampir masa. Nah, itu enggak masalah. Cuma masalahnya yang di atas mobil itu enggak ditulis gitu kan. Yang ditulis yang paling besar hanya apa? 10.000 per 3 kilo. Ternyata yang dibawa yang apa? Busuk. Ini bentuk dari menipu. Jadilah kita orang-orang yang jujur, karena orang menipu itu bukan bagian dari apa? Golongan Rasulullah SAW. Nanti di padang mahsyar tidak berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.